datang di channel saya, Ahmad Nur Channel. Di video kali ini saya akan membahas perbedaan spion steel winglet model Rizoma yang buatan Indonesia punya atau yang lokal dengan spion steel winglet import atau yang buatan Cina punya, guys. Karena kan banyak sekarang kan lagi boomingnya ya spion tersebut ya, yang ada yang sebut spion head-on dan lain-lain kan. Nah di sini banyak yang bertanya itu apa sih perbedaannya, kok mirip-mirip tapi beda gitu, serupa tapi tak sama gitu kan. Nah di sini saya akan mencoba mengedukasi atau mencoba untuk menjelaskan secara langsung kepada kalian semua tentang perbedaan spion ini gitu. Oke, kali ini saya sudah ada spion winglet F22R Raptor yang by lokal punya, yang STMS punya, guys. Ini yang bahan hard plastic injection, guys. Itu dia tuh keras, nggak mungkin sih, bisa dibilang hampir nggak mungkin untuk patah ataupun pecah ya, guys ya. Sangat kuat, kecuali kalau kacanya iya, kalau kebentur pecah itu oke lah, maklum lah ya. Di sini kalian bisa lihat, ini bisa diputar ya. Ini kan posisi terpasangnya seperti ini. Nah di sini ini bisa dilipat, diputar 360 derajat, guys. Ini bisa mentok tuh, ini bisa mentok. Nah, cuman kan kita paling butuhnya segini ya, untuk pandangan ke belakang itu ya, biar supaya kelihatan. Nah ketika ditutup ini akan menjadi aerodinamis atau yang biasa disebut itu winglet gitu, atau winglet sih ya, winglet yang banyak orang sebut winglet. Dan ini di sini oke, bisa diputar. Untuk daun kacanya ini posisinya bisa diputar. Dan nggak hanya itu, guys, ini di sini juga kakinya ini atau dudukan bautnya ini juga bisa diputar. Nah seperti ini contoh. Bayangkan ini sudah terpasang di motornya ya, guys ya. Ini seperti ini kan posisinya, ini bisa diputar, guys. Muternya dulu yang ini. Nah tuh berubah kan. Nah ini agak berat karena apa? Karena ini menjagakan supaya untuk jangka panjangnya ini nggak bakal kendor atau nggak bakal geter, guys. Gitu. Ini garansi kalau 30 hari atau 30 kali 24 jam setelah barang diterima, guys. Gitu. Ini yang sebelah kanannya, itu yang tadi sebelah kiri ya. Ini sebelah kanannya bisa diputer. Nah ini juga sama, ini bisa diputar. Seperti ini agak tuh. Kalau saya kan yang muter tangan kiri saya karena ini belum ditanam ke atau belum dipasang ke motornya gitu, guys ya. Kalau udah dipasang ya diputer ininya gitu. Oke, ini PNP untuk universal semua motorsport yang udah fairing ya, yang udah baut ini punya nih dua. Bukan yang baut yang spion biasa itu, bukan. Yang baut udah dua gini, guys. Ini karena ininya tuh sengaja didesain lebar, guys. Di sisi lubangnya ini didesain agak lebar gitu, agak memanjang gitu. Jadi bisa PNP ke semua motorsport gitu, guys. Ini juga bisa contoh ke NMAX, PCX, XMAX gitu bisa, guys. Cuman untuk motor-motor matic gede itu kan biasa sih harus pakai bracket servo gitu loh, guys, supaya bisa PNP. Kalau enggak kan soalnya kan dia masih pakai baut yang itu kan, yang apa sih, yang spion biasa itu kan, yang satu dudukan baut itu kan. Jadi kalau misalnya pakai ini harus pakai wajib pakai bracket servo terlebih dahulu gitu, guys ya. Nah ini yang lokal punya, guys, yang versi hitamnya ya kan, satu kan. Ini kacanya besar, oke lah. Ini menurut saya udah bandingin sih sebenarnya, tapi saya nggak upload di video.
ini sama yang Rizoma Rizoma asli yang sekitar harga 8 juta lebih lah. Secara desain ini 99% sama persis secara desain ya, cuma berbeda di bahan. Kalau bahannya kan sono CNC kan, bahan CNC, kalau yang ini hard plastic injection gitu. Jadi ya oke lah buat dipasang di motor-motor kalian. Secara sekilas sih orang pasti bakal ngira spion hedon nih yang harga 8 juta lebih gitu lah. Padahal harganya cuman yang versi yang hitam polos ini di harga saat ini 475 lah, 475 ribuan lah gitu guys. Nanti buat kalian yang mau order, linknya saya taruh di bawah ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini kita singkirkan dulu ya guys. Untuk yang kedua masih dengan F22R Raptor yang lokal punya, cuman ini yang versi karbon Kevlarnya guys, seperti itu. Coba kita buka. Tadi yang video yang spion yang hitam tadi kan kita nggak unboxing dusnya ya, atau boxnya ya. Nah, kali ini untuk yang karbon kita unboxing lah. Dusnya sama sih, cuman beda isi doang. Seperti itu. Nah, ini untuk yang karbon guys. Nah, untuk yang karbon spesial yang versi karbon Kevlar, di sini kita mendapat satu pieces bonus, satu pieces t-shirt atau kaos dari pemilik brand gitu guys. Kita unboxing. Nah, seperti ini kaosnya guys. Ini dari STMS Project. Tuh. Seperti yang saya pakai. Oke. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Kalian bisa lihat, kalau misalnya kurang jelas nanti saya taruh foto saja ya guys, biar lebih detail ya di sini. Oke, bonusan kita udah. Nah, di sini atributnya atau perlengkapan produknya itu di sini di dalam dus ada dikasih baut L. Nah, untuk bautnya sendiri ini saya dengar di medsos ya, ini bautnya stainless steel standar 304 standar Jepang guys gitu. Bisa sih lokal bisa bikin barang, bahkan detailnya pun ke baut-bautnya pun sedetail itu gitu, memperhatikan kualitasnya gitu. Nah, ini ada stiker STMS Project, ini mereknya guys, sama kan dengan yang di sini tuh. Nah, seperti itu. Oke, kita buktikan. Biar saya ininya nandainnya itu biasanya kalau misalnya asli stainless itu kan dia ditempel magnet itu nggak mau nempel di sini, nggak mau nempel, kecuali besi. Kalau besi bisa nempel. Oke, tadi saya ada magnet, mana tadi magnet saya? Sebentar, saya ingat dulu ya guys. Sorry di sini gimana tuh? Nah, nanti saya kasih videonya di akhir aja ya guys ya. Ini ingetin ya, ini yang by STMS Project punya bautnya. Di sini ada perbandingannya guys dengan spion Stirling Lab by China atau yang import gitu. Ada perbedaannya gitu. Nanti kita lihat, kita bahas deh. Nah, di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Ini stiker yang tadi ya. Nah, di sini nggak ada apa-apa lagi kecuali si spionnya sendiri gitu ya. Nggak usah lama-lama lah. Kita buka saja. Ini seperti ini. Kita singkirkan dulu busnya. Nah, seperti itu guys. Sebelumnya mohon maaf ya jika suara saya ini agak-agak belepotan gitu, karena
baru kali ini saya bikin video pakai suara pakai suara, langsung nampilin muka gitu baru pertama kali guys gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung buka dua-duanya ya. Seperti ini guys, ini dia yang spion steel wing LED model Rizoma by STMS Project yang versi karbon Kevlar. Ini asli lapisan karbon Kevlar guys. Nanti saya kasih video apa ya namanya, video detailingnya ya, biar lebih inilah, lebih leluasa lah kalian melihat menilainya gitu. Seperti itu. Untuk apa namanya, fungsional itu masih sama kayak yang tadi, ini bisa diputar kayak yang hitam tadi maksudnya ya, karena satu brand gitu kan, sama. Untuk part-partnya juga sama, spare partnya ini kayak bautnya stainless semua, bisa diputar sekali lagi ya. Nah, ini yang bagian kanan guys, kita mengingatnya itu atau menandainya itu yang sisi tertinggi ini harus ada di posisi rider gitu ya, jangan kebalik. Kalau begini nanti spionnya posisinya nggak bagus gitu, harus begini. Ini ya, si ujungnya ini yang posisi lebih tingginya ini harus posisi harus di posisi kita di sisi rider gitu ya. Nah, ini bisa diputar guys, seperti dia, bisa diputar. Ini bagian tengahnya juga tuh bisa disesuaikan, misalnya agak turun gitu ya kan, ini bisa ditarik, bisa diputar naik gitu kan, kelihatan naik set gitu ya, bisa diputar. Bagian kiri loh sama kan, posisi yang tertingginya ini harus ada di kita gitu ya, jangan sampai salah ya. Nah, ini bisa diputar dan nah ini bisa diputar. Ini agak kenceng karena kan di awal tadi saya udah ngejelasin bahwasanya kenapa kok ini dikencengin atau yang bagian bawah ini kok berat gitu, lebih berat dibandingkan putaran yang di sininya gitu ya. Kenapa sih gitu? Karena si STMS STMS Project itu melakukan itu untuk supaya setelah dipasang untuk jangka lamanya ini nggak getar guys. Kalau misalnya enteng gitu, dibikin enteng sama yang ini, lama kelamaan kan si baut yang di ini kan akan kendor. Nah, disitulah nanti akan getar gitu, jadi nggak bagus. Makanya itu ini dibikin sekencang mungkin, dan ini udah nggak bakalan copot ya guys ya. Ini dilepas pun udah susah guys gitu, udah paten di sini. Cuman ini masih fungsi seperti itu. Tuh, guys ya. Untuk ukurannya atau dimensinya ini sama dengan yang black tadi, itu sama dengan yang Rizoma yang harga 8 sekian juta lah, itu mahal sekali gitu kan. Ini order yang ini yang karbon untuk harga saat ini di kisaran 1 jutaan guys ya, kisaran hanya 1 jutaan saja. Nggak tahu ya nanti bulan depan atau apa namanya, atau 2 bulan kemudian akan naik harga gitu ya kan. Saya dapat info dari ownernya STMS Project sendiri bahwasanya spion ini awal Maret itu akan naik ke harga guys, tapi nggak tahu ya kan, kita nggak dikasih tahu naik berapanya, kita nggak dikasih tahu. Ini saya nggak dikasih tahu, cuman dikasih tahunya ini bakalan naik gitu, bukan turun malah naik ya. Makanya itu buat kalian yang belum keep barang ini atau yang belum beli barang ini, silahkan langsung order saja sebelum awal Maret. Soalnya kan kita nggak ada yang dikasih tahu gitu mau naiknya berapa gitu ya. Intinya dikasih clue di awal Maret gitu aja. Oke guys ya, baut-bautnya udah ada semua. Ini tinggal yang terakhir ya,
saya simpan dulu. Ini yang terakhir guys, yaitu nah ini dia yang terang brand nanti. Nah ini yang Cina punya guys, atau yang import gitu. Ini di sini ini dusnya oke lah, rear mirror bentuknya seperti ini atau penampakannya seperti ini. Untuk di atasnya ada gambar spion steelnya ya guys ya. Di bawah juga ada, cuma di belakang ada tulisan rear mirror gitu. Oke, ini nggak usah lama-lama, ini langsung kita buka saja. Nah seperti ini guys, isi dusnya. Di atas dilambarin dengan apa ini namanya, kayak styrofoam gitulah, cuman warna hitam, lumayan tebal sih, oke lah buat keamanan bagian atas ya. Nah di sini langsung kita langsung dipertemukan atau langsung menemukan spionnya sendiri seperti itu guys. Kalau yang STMS tadi kan begini ya, kanan kiri gini ya, kalau ini langsung begini gitu. Untuk atributnya atau perlengkapannya ini juga, nah ini dia magnetnya tadi saya taruh sini. Oke, ini nanti kita bahas belakangan ya. Untuk perbedaannya maksudnya, nah, ini spion steelnya kecil guys, cuman berat. Ini adalah spion winglet import atau buatan Cina punya guys. Nah di sini sama bisa diputar, cuman dia nggak bisa 360 derajat guys. Di sini udah mentok, udah nggak bisa lagi mentok seperti ini, mentok nggak tahu kenapa. Ini udah mentok guys, biasanya ngeluarin tenaga dalam pun udah nggak bisa, nggak tahu kenapa. Kalau yang STMS punya kan tadi bisa 360 derajat ya, bisa katanya bisa langsung di atas banget gini ya. Kalau ini nggak bisa, tuh mentok di situ, mentok di situ doang. Nggak tahu kenapa Cina ngedesain seperti ini. Itu satu perbedaannya ya. Untuk bautnya sendiri ini yang tadi seperti yang tadi saya bilang, ini bukan stainless, hati-hati ya. Ini bisa berkarat guys gitu. Ini bisa berkarat, untuk jangka panjangnya ini bisa berkarat gitu. Jadi kan kalau misalnya spion nylon kok spionnya atau bautnya berkarat gitu kan. Orang kan tahu spion ini kan harganya jutaan ya, bahkan ada yang jual puluhan juta ada. Cuman kan kok aneh aja gitu, agak inilah, agak apa ya, agak aneh gitu kalau misalnya bautnya sampai berkarat gitu kan. Kalau yang STMS tadi kan enggak, karena dijamin enggak selamanya gitu ya, karena karena bautnya itu berbahan stainless steel 304 standar Jepang gitu guys, dijamin tidak akan berkarat seumur hidup seperti itu guys ya. Perbedaannya untuk bautnya, kualitasnya udah masih menang lokal. Masih menang lokal. Oke. Untuk desainnya ini didesain lebih kecil daripada Rizoma yang harga 8 juta lebih guys. Ini kecil banget. Nanti perbandingannya kalau misalnya saya ukur dulu ya, saya nggak ada penggaris sih di sini. Nanti saya cari penggaris, saya fotoin, saya ukur, saya taruh di sini. Buat Rizoma asli, Rizoma yang kita punya atau yang lokal punya dengan yang si import punya atau yang Cina punya gitu guys. Ini lebarnya berapa, yang F22 Raptor itu lebarnya juga berapa gitu, tapi ini lebih kecil sih saya. Oke, ini bisa diputar, oke lah ya, sama. Untuk ukurannya beda, sekali lagi itu dua perbedaannya. Kalau logika aja lah ini, kalau ukurannya aja beda atau lebarnya aja sudah beda gitu, buat ngelihat ke belakang ya udah pasti beda. Gitu loh.
ini lebih minim lagi gitu, lebih minim lagi gitu. Buat ngelihat ke belakangnya itu sangat-sangat minim. Kalau untuk variasi ya cuma sekedar gaya-gayaan sih oke. Kalau secara fungsional kalau saya sih rekomen yang F22R Raptor yang dari STMS Project gitu. Oke. Nah, untuk dudukannya ini berbeda guys. Di sini ini dia bulat ya. Di sini oval sih, panjang, oke lah. Kalau yang STMS Project, nah ini dia saya ambil untuk STMS Project ini blimbing, blimbing, jadi bisa universal ke semua motor sport gitu. Kalau yang ini cuman motor-motor tertentu aja sih guys, cuman kayak R15 V3, apalagi ya, CBR 150R gitu, oke lah. PNP sih kayaknya kalau pakai ini. Tapi untuk kayak ZX kayak dan lain-lain ya, itu kayaknya saya yakin sih enggak, karena ininya beda guys. Ininya itu beda, dudukannya itu beda. Ini lebih panjang, yang ini lebih pendek lah daripada yang F22R tadi, yang review pertama tadi yang panjangnya beda. Ini lebih pendek, punya Cina. Nah, di sini kalian udah menemukan berapa perbedaan, komen di bawah ya guys ya. Oke, ini bagian kanan ini sama ya, nandainya bagian yang tertinggi itu di kita, di rider gitu ya, di posisi rider gitu. Oke. Oh ya, saya lupa, ini ada karet untuk dudukan dianya sih guys. Mungkin tujuannya untuk supaya tidak lecet ya, bodi kita tidak lecet ya. Kan sayang banget gitu, habis pasang spion ini bodi lecet, sayang kan. Gitu. Nah, ini untuk yang sebelah kiri ini sama, bisa diputar guys. Tapi ini enteng banget guys, saya nggak usah pakai tenaga, dua jari. Alah, nyangkut pula nih. Kalau kalian lihat nyangkut ini nggak sama nyangkut. Nah, harus agak gitu buat balik. Nah, ini agak maksa sih kayaknya guys. Itu yang kiri nih, nggak tahu kebetulan saya dapat yang seperti ini atau emang semuanya didesain seperti ini gitu. Untuk yang ininya nih ya, ini pertama kita berat. Nah, ketika udah di sini, itu gerak guys, gitu. Kayaknya udah mengendor sih, gitu guys. Nah, sekarang kita saya akan kasih tahu apa sih ya, seperti yang di awal video tadi bilang ya, perbedaan untuk bautnya itu apa sih maksudnya gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan. Oke, sebentar saya beresin dulu ya guys. Nah, di sini saya punya magnet ini dari saya ngambil di kantor di kantor saya, di kerjaan saya, kebetulan nggak terpakai gitu ya, saya ambil. Dan ini yang punya spion steel winglet yang Cina punya guys, atau yang import punya. Ini belum dibuka ya. Kalau yang F22R kan tadi saya udah buka gitu ya. Nah, ini kita coba sobek aja. Nah, di sini saya menemukan 4 baut L berapa nih, kecil sih, L kecil ya, saya nggak tahu ukuran bautnya sih. Kayaknya L berapa ya, L4 kayaknya, nggak tahu L4 L5. Oke, lewat. Di sini saya akan membuktikan ini stainless enggak sih. Kalau stainless ini ya, kalau stainless itu nggak bakalan nempel ketika di magnet, ditempel magnet itu nggak bakalan nempel guys. Kalau misalnya bukan stainless atau hanya baut biasa dalam tanda kutip yang murah gitu ya, itu pasti nempel. Ini magnet, oke. Kalian bisa lihat ini nempel, ini nempel. Berarti ini bukan stainless dong, oke. Sampai sini kalian udah ini ya. Nah, ini nempel.
bahkan semua muanya justru ini buku habis. Ini about apa ya, saya nggak ngerti nih, sorry, ini saya nggak ngerti guys, ini about apa, ini cuman kayak ngedrat doang, ngedrat kayaknya buat ngedrat tambahan supaya lebih tinggi atau gimana, saya nggak ngerti. Cuman ini bukan stainless punya, ini saya tarik tuh belum nyampe tuh. Nah, oke, fix, ini bukan stainless, oke. Sekarang kita lihat video atau saya perlihatkan secara detailnya perbedaan dari apa ya, besar kecil itu, atau desain dari yang karbonnya gitu ya. Itu oke, buat kalian yang udah menyimak video dari saya tadi dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga berkah untuk kalian beserta keluarga ya. Selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya gitu. Rezekinya makin bertambah gitu ya. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga, like, komen, untuk share, dan share ke teman-teman kalian ya guys ya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.